Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, senang sekali dapat bertemu dengan Anda lewat YouTube channel saya kali ini, A Blessing Day atau Hari yang Penuh Berkat. Dan kali ini saya membagikan satu judul atau topik yang menarik, yang menurut saya judul ini pernah dialami oleh semua orang, bahkan mungkin saja saat ini Anda sedang mengalaminya. Nah, kali ini saya memberikan judul pembahasan yang saya mau sampaikan adalah kecewa. Nah, saudara-saudara, pernahkah Anda mengalami kecewa? Tentu saja pernah. Mungkin saja bahkan sering Anda mengalaminya. Siapakah orang-orang yang membuat Anda kecewa? Ya tentunya saudara yang tahu siapakah orang-orang yang membuat Anda kecewa. Tetapi biasanya orang-orang yang membuat kita kecewa adalah orang-orang yang berhubungan dekat dengan kita, maupun orang-orang yang Anda kasihi. Nah, tentunya ini perasaan manusiawi, normal saja jika Anda bisa mengalami kecewa atau kita bisa mengecewakan orang lain juga. Ini normal-normal saja, manusiawi saja. Kecewa adalah perasaan yang pasti dialami atau dirasakan oleh semua orang. Kecewa adalah suatu perasaan yang manusiawi. Selama manusia mempunyai perasaan dan berhubungan dengan orang lain, pastilah kita merasakan yang namanya kecewa. Tentu saja meskipun yang bersifat umum dan manusiawi, perasaan kecewa ini tidaklah baik bila dibiarkan secara berlebihan, karena dapat meningkatkan menjadi benci dan membuat seseorang lemah semangat, bahkan putus asa. Kecewa bila terlalu lama pun akan menguasai hati dan pikiran kita. Saudara-saudara, kekecewaan ini, rasa kecewa ini kita bisa alami di mana saja dan bisa disebabkan oleh siapa saja, dan terutama seperti yang saya katakan tadi, orang-orang yang dekat dengan kita dan orang-orang yang kita kasihi. Di tempat kerja Anda bisa mengalami kecewa dengan tempat kerja yang dekat dengan Anda yang tidak sesuai dengan harapan Anda. Anda bisa kecewa di rumah tangga Anda, kecewa dengan pasanganmu, kecewa dengan istrimu atau suamimu, dengan anak-anakmu, bahkan dengan orang tuamu sendiri Anda bisa kecewa dengan beliau. Nah, bahkan saudara-saudara, di gereja pun tidak jarang orang mengalami kecewa. Orang bisa kecewa dengan teman sepelayanan, orang bisa kecewa dengan gembala, dengan pendeta, bahkan seringkali bukan hanya di gereja saja, banyak orang kecewa dengan Tuhan secara pribadi. Kenapa ini bisa terjadi? Karena yang terjadi adalah tidak seperti yang diharapkan. Yang diharapkan adalah seseorang dapat melakukan jauh lebih baik. Orang itu menyenangkan buat kita. Orang itu melakukan seperti persis yang kita mau. Kemudian ketika itu terjadi, tidak yang seperti yang kita harapkan. Bahkan seringkali kita kecewa sama Tuhan karena dengan alasan Tuhan tidak menolong kita, Tuhan tidak memberikan jawaban buat kita, Tuhan tidak mendengar doa-doa kita yang kita naikkan kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu, apa sih yang harus kita lakukan supaya kita bisa lepas, supaya kita bisa bebas dari yang namanya rasa kecewa? Nah, menurut saya ada 3 hal yang perlu kita lakukan supaya kita bebas dari rasa kecewa, kita tidak sakit hati dan tidak menimbulkan benci dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah kita perlu bersikap secara gentle. Artinya apa? Bersikap secara benar, menghadapi kekecewaan itu dengan cara yang benar, tidak dengan cara emosional, tidak dengan cara marah-marah, tidak dengan cara yang mendatangkan keributan. Begini teman-teman, Anda bisa datang kepada orang yang menyebabkan Anda kecewa. Anda bisa berbicara dengan dia, Anda boleh mengklarifikasikan, Anda boleh menjelaskan apa saja yang membuat Anda kecewa terhadap orang itu. Sehingga ketika Anda datang dan menjelaskan, semuanya bisa diklarifikasikan, dijelaskan, diselesaikan secara baik-baik. Nah, ini tujuannya apa? Supaya hati Anda bisa plong, supaya hati Anda bisa damai, supaya hati Anda bisa menikmati sukacita dan berkat daripada Tuhan, supaya Anda bisa lepas dari yang namanya kekecewaan, lepas dari yang namanya sakit hati. Karena jika hal ini dibiarkan, seperti di awal tadi saya katakan, ini akan menimbulkan masalah yang baru.
Dan jika dibiarkan terus-menerus, itu akan menimbulkan kebencian, bahkan dendam dalam hidup saudara. Bisa dendam kepada orang yang membuat Anda kecewa, dan bisa menimbulkan perkara yang baru kepada orang lain. Nah, oleh sebab itu, bersikaplah secara gentle, hadapi rasa kecewa ini, datanglah kepada yang bersangkutan, selesaikan, klarifikasikan, supaya hatimu bisa tenang dan penuh dengan kedamaian. Yang kedua, yang saya bisa bagikan kepada kita, tips yang kedua, supaya kita bisa lepas dari rasa kecewa adalah dengan cara memberikan pengampunan. Nah, ini tentunya bukan hal yang mudah bagi kita untuk mengampuni seseorang yang sudah membuat kita sakit hati, sudah membuat kita menangis, sudah mengkhianati kita, sudah mengecewakan kita begitu dalam, bahkan sampai kita stres, depresi, tidak bisa memikirkan lagi secara baik segala hal. Tapi saya mau kasih tahu Anda bahwa pilihan terbaik atau keputusan terbaik ketika Anda mengalami kecewa adalah dengan memberikan pengampunan. Memberikan pengampunan bukan untuk diri orang yang membuat Anda kecewa, tetapi untuk diri Anda secara pribadi, supaya hatimu bisa lepas dari penderitaan yang namanya kecewa, supaya hatimu bisa lepas dari sakit hati, supaya hatimu bisa lepas dari yang namanya dendam, supaya hatimu bisa lepas dari yang namanya kebencian. Nah, tujuannya apa? Jika hatimu benar, jika hatimu penuh dengan damai, jika hatimu penuh dengan kebahagiaan, jika hatimu dipenuhi oleh sukacita, maka engkau bisa menikmati berkat dan damai sejahtera daripada Allah yang dahsyat dan luar biasa. Oleh sebab itu, pengampunan merupakan pilihan terbaik untuk Anda bisa berikan kepada orang yang mengecewakan Anda. Tapi kan dia sudah menyakiti saya. Ya, benar, memang menyakitkan. Oleh sebab itu, jika Anda melakukannya dengan cara Anda sendiri, dengan kemampuan Anda secara pribadi, dengan kekuatan Anda, percayalah, Anda tidak mampu melakukannya. Tetapi ada satu pribadi yang Tuhan ajarkan kepada kita, adalah memohon kepada Tuhan, memohon kuasa Tuhan dengan kuasa Roh Kudus turun atas kita, untuk bisa kita melepaskan pengampunan kepada orang yang membuat kita kecewa, kepada orang yang menyakiti kita, kepada orang yang mengkhianati kita, kepada orang yang membuat kita menangis. Ampuni dia, supaya hatimu bisa lepas dari rasa kecewa dan dipenuhi oleh damai. Jadi, saudara-saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagian kedua ini memang sangat penting sekali. Saya percaya bahwa pengampunan ini tidak mengubah masa lalu apa yang sudah terjadi, tetapi akan mengubah masa depan kita menjadi lebih baik. Nah, bagian ketiga yang saya mau sampaikan adalah supaya kita bisa lepas dari rasa kecewa adalah mengekspresikan kekecewaan ini secara wajar dan tidak berlebihan. Artinya apa? Ketika Anda kecewa, Anda tidak perlu berteriak. Ketika Anda kecewa, Anda tidak perlu menjerit kepada semua orang. Contohnya ketika Anda kecewa dengan teman Anda di kantor, dengan sahabat Anda tidak perlu di kantor Anda berteriak dan melontarkan kata-kata yang memaki, melontarkan kata-kata emosional. Dan mungkin saja pada saat Anda melakukan itu, ada begitu banyak orang di sana, ada begitu banyak teman-teman yang ada di situ, sehingga orang bisa mendengarkan apa yang terjadi. Bahkan bisa saja bos Anda ada di tempat yang sama. Tetapi saya mau bilang bahwa itu akan menimbulkan masalah yang baru dalam kehidupan Anda. Atau hal yang lain lagi, biasanya orang kalau kecewa diekspresikan melalui media sosial, diupload dengan status, dengan foto, dengan emoji yang macam-macam. Tetapi apakah itu bisa menyelesaikan? Menurut saya tidak akan menyelesaikan apapun. Oleh sebab itu, mari ekspresikan kekecewaan Anda dengan cara yang tidak berlebihan, secara wajar saja. Jika Anda kecewa, ya kecewa, Anda bicarakan, Anda melepaskan pengampunan. Tidak perlu secara berlebihan dengan cara emosional, marah-marah, bahkan sampai membunuh, bahkan sampai melakukan kejahatan yang bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, mari saya mengajak kita untuk mengekspresikan secara segala sesuatu yang kita alami, rasa kecewa yang kita alami dalam hidup ini dengan cara yang baik dan benar. Bisa saja keadaan membuat kita kecewa,
bisa saja situasi membuat kita kecewa, bisa saja orang-orang yang dekat dengan kita membuat kita kecewa. Tapi perlu diingat juga bahwa bukan hanya orang lain atau orang yang dekat dengan kita yang membuat kita kecewa, kita secara pribadi juga bisa melukai dan bisa menyebabkan orang lain kecewa. Oleh sebab itu, firman Tuhan mengajarkan kita, mari jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Mari jaga hidupmu, hatimu, suasana hatimu ini supaya tetap kondusif, supaya tetap tenang, supaya tetap dipenuhi oleh damai. Jangan biarkan hal-hal yang di luar merusak apa yang ada di dalam saudara tentunya. Di dalam saudara ada Tuhan Yesus yang memenuhi Anda dengan sukacita, dengan kedamaian, dengan berkat, dengan kebahagiaan. Oleh karena itu, jangan hal-hal yang baik di dalam diri saudara dirusak oleh apa yang terjadi di luar. Kekecewaan bisa datang dari mana saja, kekecewaan bisa menyerang kita kapan saja. Tetapi Anda perlu menjaga hati Anda supaya tidak kekecewaan itu menguasai hati dan pikiranmu sehingga Anda bertindak dan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Setiap hari kita perlu menjaga hati dengan waspada. Karena kita tahu bahwa dengan menjaga hati, kita bisa tenang, kita bisa mengontrol semua situasi, kita bisa mengendalikan semua situasi tanpa harus marah-marah, tanpa harus emosi, tanpa harus berteriak, tanpa harus melakukan hal-hal yang bodoh. Oleh sebab itu, firman Tuhan katakan bahwa hati yang gembira adalah obat yang maju. Jadi ketika Anda hati Anda dipenuhi oleh kegembiraan, hati Anda dijaga dengan waspada, maka Anda bisa mengendalikan semua keadaan apapun dengan cara yang baik dan benar. Ini yang saya bisa sharingkan hari ini. Semoga dapat menjadi berkat buat kita semua. Nah, jika ada teman-teman yang mau berkomentar atau punya ide atau punya pendapat lain tentang bagaimana cara mengatasi kekecewaan, rasa kecewa, maka boleh Anda komentar di bawah channel saya. Anda bisa berkomentar di sana dan bisa membagikannya tips-tips yang menurut saudara bahwa ini juga baik untuk mengatasi rasa kecewa, dan kita akan seringkan nanti kepada saudara-saudara yang lain sehingga mereka dapat dibebaskan dari rasa kecewa dan mereka berkemenangan atas rasa kecewa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati Anda.